Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu sekalian, sahabat sekalian, para operator Arkas dimanapun Anda berada. Kali ini kita akan kembali menjawab pertanyaan yang masuk di channel kita, yang mana kali ini ada pertanyaan dari teman kita masih seputar pengisian Arkas ya. Tepatnya itu pengisian laporan di BKU di Arkas di akhir tahun 2025 ini. Yang mana pertanyaannya adalah terkait bagaimana jika seandainya ada NPWP ya, ada NPWP yang terlanjur nggak diinput, itu harus bagaimana ya. Nah, baik, sebelum kita menjawab pertanyaan kali ini, silahkan seperti biasa untuk Bapak Ibu sekalian, sahabat sekalian yang mungkin saat ini kebetulan belum berlangganan di channel saya, silakan untuk mengklik tombol subscribe-nya terlebih dahulu agar nanti kedepannya itu Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian tidak ketinggalan update terbaru yang kita update di channel Imran Prasetya. Baiklah, mari kita mulai saja sharing kita kali ini. Nah, terkait pertanyaan dari teman kita kali ini mengenai apa yang harus dilakukan jika seandainya ada salah satu NPWP yang terlanjur nggak diinput, apakah itu lupa atau bagaimanapun itu kasus awalnya. Yang pasti di sini masalahnya adalah NPWP-nya itu terlanjur belum diinput. Nah, bagaimana atau apa yang harus kita lakukan ya? Sekarang kita masuk dulu ke aplikasi Arkasnya ya. Silahkan bisa masuk ke aplikasi Arkasnya masing-masing, dimana kali ini sekali lagi ini masih di versi 4.2.14 ya. Jadi untuk yang belum diupdate aplikasi Arkasnya, silahkan diupdate terlebih dahulu ya, seperti itu. Nah, kemudian sekarang kita akan coba masuk ke Desember ya. Yang dimaksud oleh teman kita kali ini NPWP-nya itu yang mana? Maksudnya adalah ketika contohnya ya, contohnya itu ketika kita misalkan menambahkan atau ingin melaporkan pembayaran honor guru misalkan ya. Nah, untuk menambahkan honor guru, tentu di sini kan yang kita input adalah pertama tanggalnya, tanggal berapa kita membayarnya, kemudian jenis tunainya itu apa, jenis transaksinya apa, apakah tunai atau mungkin langsung ditransfer ke rekening gurunya masing-masing. Dan disinilah yang ditanyakan ya. Jadi ketika kita mengetikkan sebuah transaksi yang mana transaksi tersebut ada kolom untuk pengisian NPWP ya. Nah, jika seandainya kolom yang ini terlanjur tidak diisi dengan alasan misalkan waktu pengisiannya itu kita belum tahu misalkan NPWP-nya itu berapa, atau kita belum tahu apakah dia itu atau beliau itu punya NPWP-nya atau tidak, dan pada akhirnya kita misalkan dikarenakan sedang terburu-buru kita langsung mencentang di sini dengan yang berarti kalau misalkan kita mencentang di sini itu artinya orang tersebut atau transaksi tersebut itu tidak ada NPWP-nya ya, karena dengan alasan yang tadi kita sebutkan. Nah, bagaimana jika seandainya terlanjur tidak diinput atau lupa diinput? Nah, di sini kalau kita berbicara berdasarkan keharusannya, idealnya itu seperti apa? Nah, jika seandainya Bapak Ibu sekalian memang guru yang bersangkutan punya NPWP namun lupa kita input atau belum kita input, maka kita sarankan selagi waktunya masih ada, silahkan jika seandainya sudah ditutup BKU ya, silahkan bisa dihapus BKU-nya kembali, kemudian diedit ulang seperti itu ya. Jadi sekarang kan sudah masuk di tanggal 24 Desember ya, dimana kalau kita mengajukan penghapusan BKU, jika seandainya itu di hari kerja, kemungkinan kita harus menunggu 1-2 hari atau bahkan 1 hari juga sudah ada keputusannya. Jadi jika seandainya ingin Bapak Ibu sekalian masuk ke bagian yang idealnya ya, maka silakan bisa diajukan penghapusan BKU terlebih dahulu, kemudian inputkan ulang untuk NPWP-nya. Nah, kemudian jika seandainya waktunya itu mepet dan kita pun jika harus menginput ulang misalkan agak repot atau bagaimana, di sini kita bisa centang tanpa NPWP-nya itu dikosongkan, teman-teman sekalian. Dan ini sudah pernah kita lakukan juga dan tidak ada masalah apapun sebenarnya, tapi
untuk yang tahun yang sekarang. Untuk pelaporan yang tahun sekarang ini saya juga kurang tahu ya, tapi yang pasti di sini jika seandainya memang punya, idealnya itu diisi teman-teman sekalian ya. Idealnya itu diisi. Mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini, dan sebagai sebelum kita menutup video kali ini, kita ada sedikit informasi yang perlu kita sampaikan bahwa jika seandainya saat ini Bapak Ibu sekalian belum selesai melakukan pelaporan BKU untuk tahap 2-nya, silakan segera selesaikan, karena kita harus segera juga membuat perencanaan untuk Arkas tahun 2026, dimana kalau di tempat kita ini ada informasi itu paling lambat tanggal 26 harus sudah diajukan pengesahannya ya. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu sekalian sampai saat ini masih menunggu informasi yang mungkin belum sampai ya ke tempat Bapak Ibu sekalian terkait kapan terakhir untuk pembuatan perencanaan Arkas 2026, maka silakan sesegera mungkin dibuat, dirinci ya teman-teman sekalian, dibuat perencanaannya. Dan di sini juga untuk para kepala sekolah yang mungkin nanti akan menugaskan untuk pembuatan perencanaan di Arkas tahun 2026 ini, kita sarankan ya, silahkan Bapak Ibu sekalian serahkan perencanaannya ke operator terkait, tapi di sana harus disusun berdasarkan bulan. Jadi silakan bikin dari Januari hingga Desember, susun perencanaannya ya. Misalkan di Januari programnya apa saja, dan yang pasti untuk kebutuhan pokok itu silakan didahulukan, seperti halnya misalkan untuk kebutuhan anggaran pembelian buku yang harus minimal 10%, itu pastikan dulu ya 10% diambil untuk buku. Kemudian untuk pembayaran honor untuk swasta itu bisa maksimal 40%. Jadi silakan dihitung dulu berapa dana yang Bapak Ibu sekalian dapatkan di tahap 2 ini, kemudian kalikan 40% dibagi 12 bulan. Kemudian kalau misalkan untuk negeri, tentu untuk negeri ini berbeda ya, yaitu maksimal 20%. Jadi silakan dihitung-hitung dulu, nanti sisanya baru dibagikan ke program yang lain, seperti itu ya. Dan pastikan ini jangan asal-asalan, supaya nanti dalam realisasinya itu kita tidak harus sering melakukan perubahan ya, karena untuk perubahan sendiri maksimal 1 kali dalam 1 tahun. Jadi jangan sampai kita menggunakan fitur perubahan hanya untuk merubah sedikit kesalahan seperti itu, dan itu sangat tidak disarankan. Jadi usahakan semaksimal mungkin untuk perencanaan di tahun 2026 ini disusun sebaik mungkin, belajar dari tahun 2025 ya, agar nanti jika seandainya di tahap 2 kita disarankan untuk melakukan perubahan, itu kita bisa menggunakan fitur perubahan itu untuk hal-hal yang memang sangat krusial atau penting yang tidak bisa diatasi dengan pergeseran, seperti itu ya. Baik, mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Ini semoga bisa membantu buat Bapak Ibu sekalian, dan kalau misalkan masih ada yang ingin ditanyakan kembali seputar Arkas, silakan bisa bertanya kembali pada kolom komentar yang tersedia di video kita kali ini. Dan nanti jika seandainya perlu kita bahas, kita akan bikinkan videonya khusus di update berikutnya ya. Terakhir ini jangan lupa untuk dukung terus channel kita dengan mengklik tombol like, kemudian share, dan juga tekan tombol subscribe-nya, supaya nanti kedepannya itu Bapak Ibu sekalian tidak ketinggalan update terbaru yang kita update di channel Imran Setia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.